Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton, kami dari kelompok 7 Kesejahteraan Sosial 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kewirausahaan Sosial yang diampu oleh Bapak Ismet Firdaus MSI. Di dalam kelompok 7 terdapat 6 anggota yang terdiri dari Malika Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 055, kemudian Muhammad Fahri Hidayat 057, Muhammad Azidan 075, selanjutnya Naomi Adelia Zahrani 076, Putri Nabila Fahrenisa 078, dan terakhir Almira Alrayan 094. Lalu selanjutnya, keseluruhan isi materi akan saya serahkan kepada kawan saya, yaitu Malika Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Latar belakang puding buah sutra. Puding buah sutra atau disingkat menjadi putra merupakan dessert favorit ala rumahan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan usia. Dengan bahan utama dari agar-agar, susu, dan berbagai aneka buah-buahan, membuat tekstur puding menjadi lebih lembut dan tentunya kenyal. Dessert ini dapat dikonsumsi sebagai makanan diet dengan kandungan antioksidan dan serat yang dapat membantu melancarkan pencernaan. Lalu selanjutnya ada visi dan misi dari puding buah sutra. Visi dari puding buah sutra adalah menjadi usaha rumahan di kalangan masyarakat UIN Jakarta dengan menghadirkan cemilan sehat dan bergizi sekaligus berperan dalam lingkungan sosial sekitar. Lalu misinya yang pertama, membuat dan mengembangkan inovasi serta kreativitas dalam membuat puding. Yang kedua, menyediakan cemilan rumahan yang selalu terjaga kebersihan dan gizinya. Yang ketiga, menjadi cemilan sehat yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan yang terakhir, mengembangkan jiwa kewirausahaan para mahasiswa. Lalu terdapat manfaat dan gizi puding buah sutra. Bukan rahasia lagi kalau buah dan susu memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Puding sendiri pun sudah mengandung kalsium, vitamin, mineral, protein, dan juga serat. Apalagi jika puding dibuat dari susu dan buah. Pastinya double manfaat dong. Puding juga dapat dikonsumsi sebagai makanan diet dengan kandungan antioksidan dan serat yang dapat membantu melancarkan pencernaan. Lalu selanjutnya ada business plan. Bisnis plan sendiri terdiri dari 5W plus 1H. Yang pertama adalah what, apa barang yang kita jual. Yang kita jual adalah putra atau puding buah sutra. Lalu why, alasan kami menjual produk ini. Yang pertama adalah dapat menjadi cemilan sehat bagi mahasiswa atau mahasiswi UIN Jakarta. Yang kedua, dengan anggapan seperti itu, maka produk ini memiliki banyak peminat di kalangan mahasiswa atau mahasiswi UIN Jakarta. Dengan banyaknya peminat puding buah tersebut, kami dapat memperkirakan keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya bisa disalurkan untuk kegiatan sosial. Lalu yang keempat, kegiatan sosial tersebut pastinya sejalan dengan tujuan dari adanya kewirausahaan sosial. Dan yang terakhir, kegiatan sosial tersebut dilakukan dengan cara memberikan bantuan fasilitas belajar TPA di rumah ibadah. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah who. Siapa yang dapat menikmati produk ini? Produk ini dapat dinikmati oleh semua kalangan usia, khususnya mahasiswa atau mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang keempat, when. Produk ini dapat dipesan menggunakan sistem pre-order yang dibuka selama 1 hari. Proses produksi dibuat setelah close pre-order dan dilakukan di rumah. Produksi puding sesuai dengan total keseluruhan order yang masuk. Yang kelima ada where, di mana produk ini akan dipasarkan. Produk ini akan kami pasarkan khususnya di Kampus 1 UIN Jakarta, serta sekitar Ciputat, Tangerang Selatan. Lalu how, bagaimana cara pembuatan produk ini? Yang pertama, masukkan air dan agar-agar ke dalam panci dengan api sedang, kemudian aduk perlahan. Lalu jika sudah mendidih, matikan kompor dan diamkan beberapa saat agar puding sedikit mendingin. Kemudian, tuangkan puding yang sudah dimasak sebanyak setengah cup, diamkan beberapa saat hingga puding mengeras. Lalu, potong-potong buah menjadi beberapa bagian dan masukkan potongan buah tersebut ke atas puding yang telah mengeras. Setelah itu, masak agar-agar plain dengan api sedang untuk dijadikan coating di atas buah. Aduk hingga perlahan dan mendidih. Kemudian, tuangkan ke dalam cup yang sudah berisi puding dan buah dan simpan di dalam kulkas.
Lalu selanjutnya ada SWOT analysis. Di SWOT analysis yang pertama itu ada strength. Puding kami memakai bahan-bahan yang premium. Produk kami dijual dengan harga cincai di kantong mahasiswa tetapi tetap menyehatkan karena mengandung sumber vitamin, mineral, dan serat pangan dari susu dan buahnya. Puding ini juga bisa membantu meningkatkan mood sekaligus menyehatkan loh. Kami menjamin akan kehigienisan produk sebab kemasannya yang tertutup rapi, aman, serta tidak mudah tumpah dan terkontaminasi. Lalu selanjutnya adalah weaknesses. Dalam satu wadah puding hanya terdiri dari satu lapisan dan makanan ini tidak bisa disimpan lebih dari 2 hari di temperatur ruangan karena tidak menggunakan bahan pengawet. Lalu selanjutnya ada opportunities. Dalam berbagai pilihan makanan untuk diet, hampir semua orang menyukai puding dan dapat dikonsumsi oleh semua usia. Lalu yang terakhir ada threats. Keterbatasan tempat penyimpanan menjadi threats kita karena tidak adanya wadah untuk menjaga puding agar tetap dingin hingga sampai tangan konsumen. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai konsep usaha. Puding buah sutra merupakan hidangan pencuci mulut yang digemari banyak orang, terutama di kalangan anak muda. Puding buah sutra bisa dinikmati oleh semua kalangan usia, khususnya mahasiswa-mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami akan memasarkan produk ini menggunakan sistem pre-order. Dan keunggulan utama kami adalah produk yang digunakan menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi. Kami juga menawarkan produk dengan harga yang terjangkau dan layanan pelanggan yang ramah dan responsif. Puding buah sutra dikemas menggunakan wadah plastik yang bisa dipakai lebih dari sekali. Kita dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan dan membantu menjaga lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat. Lalu bagaimana sih packaging dari puding buah sutra ini? Packaging yang kami gunakan terbuat dari bahan plastik dengan ukuran cup 150 ml. Tetapi bahan plastik tersebut reusable loh, dan tentunya dilengkapi dengan sendok kecil sehingga konsumen dapat dengan mudah menikmati pudingnya dimanapun dan kapanpun. Lalu selanjutnya, bagaimana sih aspek pemasaran dari puding buah sutra ini? Yang pertama, wilayah yang akan kami targetkan adalah Kampus 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Lalu yang kedua ada sasarannya. Sasarannya adalah seluruh kalangan usia, khususnya mahasiswa-mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu yang ketiga adalah jenis, puding buah sutra yang segar dan menyegarkan dengan topping buah yang menyehatkan. Lalu targetnya adalah sekitaran Kampus 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sekitarnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke tahap production planning dari Putra. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat puding buah sutra antara lain agar-agar, stroberi, anggur, susu kental manis, susu UHT, dan air putih. Lalu yang kedua ada cara pembuatan. Yang pertama, siapkan wadah lalu tuangkan bubuk agar-agar secukupnya. Setelah itu, tuangkan gula pasir dan susu kental manis. Kemudian, tuangkan susu UHT 500 ml dan tambahkan air putih kurang lebih 700 ml. Kemudian, diaduk hingga merata. Lalu, masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, buang busa-busa yang ada di atasnya. Setelah itu, tuang puding ke dalam kemasan cup. Lalu potong-potong buah stroberi dan anggur untuk dijadikan topping pada puding yang sudah jadi. Lalu untuk coating Putra, rebus kembali agar-agar, 70 gram gula pasir, dan 350 ml air putih. Masak hingga mendidih. Kemudian tunggu beberapa saat dan tuangkan puding tambahan ke dalam cup hingga selesai. Setelahnya masukkan ke lemari es dan bisa kita tunggu dari 1-3 jam. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai financial planning, perhitungan modal awal usaha Putra. Yang pertama, agar-agar 3 pieces dengan harga Rp15.000, stroberi 200 gram dengan harga Rp15.000, anggur 250 gram dengan harga Rp15.000, gula 500 gram dengan harga Rp8.000, cup plastik 1 pak dengan harga Rp14.000, sendok plastik 1 pak dengan harga Rp5.000, susu kental manis 1 kaleng dengan harga Rp15.000, susu UHT 1 liter dengan harga Rp18.000, dengan total modal awal sebanyak Rp105.000 atau Rp17.500 per anggota.
Lalu, untuk menghitung keuntungan puding buah sutra dengan harga jual Rp8.000, modal Rp105.000 dengan target jual 20 pieces, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menghitung biaya produksi per pieces puding buah sutra. Bahan-bahan dan biaya produksi yang dibutuhkan untuk membuat satu pieces puding buah sutra adalah sebanyak Rp3.500. Maka biaya produksi untuk 20 pieces puding buah sutra adalah 20 kali Rp3.500 menjadi Rp70.000. Lalu yang kedua adalah menghitung keuntungan kotor. Keuntungan kotor adalah selisih antara harga jual dan biaya produksi. Harga jual satu pieces puding buah sutra adalah Rp8.000. Keuntungan kotor per pieces puding buah sutra adalah Rp8.000 dikurangi Rp3.500 menjadi Rp4.500. Keuntungan kotor untuk 20 pieces puding buah sutra adalah 20 dikali Rp4.500 dengan total menjadi Rp90.000. Nah, itulah barusan bisnis plan punya kelompok 7. Sebelum ditutup, saya ada pantun dulu nih. Nyari delima di blok A. Bisa kali Pak dapat A. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ismet Firdaus serta teman-teman penonton yang mungkin menonton video kita hingga akhir. Jangan lupa berikan video kami like, komen, dan share. Semoga video ini dapat mendatangkan manfaat kepada banyak orang dan memperoleh nilai yang sempurna.